Apa arti sebuah pekerjaan bagi warga desa? Bayangkan sebuah desa kecil yang dulunya sunyi, tanahnya kering, dan harapan hidupnya tipis. Lalu datang sebuah perusahaan, membuka pabrik, merekrut tenaga kerja lokal, menggeliatkan ekonomi, membangun akses jalan, dan sedikit demi sedikit desa itu hidup. Tapi tiba-tiba perusahaan itu jadi musuh. Dituduh semena-mena, dianggap buang orang seenaknya. Muncul demo, muncul tuntutan. Pekerja minta yang di PHK dikembalikan. Lalu minta diangkat jadi karyawan tetap. Suaranya keras, tertib, tapi penuh tekanan. Kenapa bisa seperti ini? Apakah karena perusahaan punya hutang budi? Atau dosa masa lalu? Atau justru karena sebuah logika yang sering tak kita sadari. Ketika seseorang memberimu pekerjaan, lama-lama kamu merasa mereka berhutang sesuatu padamu. Padahal pekerjaan itu transaksi. Sama seperti kita beli sayur di pasar, tukar jasa dengan upah. Bukan amal, bukan warisan. Saya tidak mengatakan perusahaan itu selalu benar. Banyak juga perusahaan yang manipulatif. Tapi dalam kasus ini, perusahaan bilang, masa kerja mereka sudah selesai, tidak diperpanjang. Dan itu sesuai kontrak. Lalu, apakah demo itu salah? Tidak juga. Demo adalah bagian dari demokrasi, tapi ada garis tipis antara memperjuangkan hak dan memaksakan kehendak. Kita perlu edukasi soal ini. Kontrak PKWT itu artinya perjanjian kerja waktu tertentu. Ada batas waktu. Jika kontrak selesai, itu bukan PHK, itu selesai kontrak. Dan jika pengawas ketenaga kerjaan memberi nota bahwa seharusnya jadi pegawai tetap, mari ikuti proses hukum dan klarifikasinya. Bukan menuntut dengan tekanan massa. Itu seperti bilang, kami punya kekuatan, maka kami benar. Coba bayangkan analogi ini. Ada seseorang menumpang di rumahmu selama 3 bulan. Karena kamu kasihan, kamu kasih dia tempat tidur, makanan, dan kenyamanan. Tapi ketika waktunya habis, dia bilang, saya nggak mau pergi. Karena saya sudah tinggal di sini, saya bawa banyak teman. Apa kamu akan merasa itu waras? Inilah refleksi pentingnya kalau kita ingin desa-desa maju karena kehadiran perusahaan. Maka kita juga harus adil memperlakukan mereka. Jangan buat perusahaan takut investasi karena takut demo. Jangan buat mereka merasa mereka tidak boleh menegakkan aturan kontrak yang sudah disepakati. Karena kalau kita terus seperti ini, memaksakan kehendak dengan massa, dengan amarah, dengan tekanan, maka siapa yang mau menanamkan kesejahteraan di tanah kita lagi? Mari belajar membedakan antara memperjuangkan dan mengejar keuntungan pribadi dengan tameng hak. Karena ketika hak tidak dibarengi tanggung jawab, maka itu bukan perjuangan. Itu hanya ambisi yang dibungkus moral.